Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahruni dari kelas 12 IPA 3. Untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, novel sejarah atau teks sejarah, di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis mengenai sebuah novel yang berjudul Kemelut di Majapahit. Novel Kemelut di Majapahit merupakan karya S. Hamintarjah yang bisa digunakan sebagai novel sejarah. Novel ini berisi beberapa peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dengan latar belakang sejarah kerajaan di Majapahit. Tetapi tidak semua isi novel Kemelut di Majapahit ini berbasis sejarah karena terdapat beberapa cerita yang merupakan imajinasi dari cerita sang penulis novel. Untuk lebih lanjutnya, kita simak novel Kemelut Majapahit ini di video berikut. Gemuruh angin yang berdatangan seakan mengantarkan kebahagiaan Raden Wijaya yang berhasil menjadi Raja Majapahit pertama yang bergelar Kertarajasa Jawardana. Ia berbagi kebahagiaannya bersama Senopati Perwira yang setia dan banyak membantunya. Pada saat itu, Raden Wijaya memberikan pangkat kepada para senopatinya, salah satunya yaitu Ronggolawe yang diangkat menjadi adipati di Tuban. Hubungan antara junjungan dengan para pembantunya amalah, erat, dan baik bagaikan tali persaudaraan. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan tersebut terguncang setelah sang Prabu Raja Kertarajasa telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Hal ini bertujuan agar tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang istri Raden Wijaya yaitu Dia Tribunan yang menjadi permaisuri, Dianara Indra Duhita sebagai istri kedua, ketiga adalah Diah Jaya Indra Dewi, dan yang keempat yaitu Retno Sutawan atau Rajapati yang berarti terkasih. Kecantikan Dea Gayatri terkenal di seluruh negeri dan dipuja-puja oleh para sastrawan pada masa itu. Pada beberapa tahun lalu, pasukan Pemalayu diutus oleh sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ini dipimpin oleh Kebu Anbrang, pasukan ekspedisi yang berhasil membawa dua orang putri bersaudara. Sang Prabu Kertarajasa terpikat oleh putri yang kedua yaitu Darapetak. Maka Darapetak dinikahi oleh raja sebagai istrinya yang kelima. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini karena selain cantik jelita, ia pandai membawa diri sehingga diberi nama Sri Indaswari. Hal tersebut menjadi saingan terkuat bagi Dia Gayatri. Beberapa waktu kemudian, terjadilah persaingan di antara para istri ini yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Para senopati benar merasakan persaingan itu dan terjadilah perpecahan secara diam-diam di antara mereka sebagai pihak Dia Gayatri dan kepada Darapetat keturunan Melayu. Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak dahulu tentu berpihak kepada Dia Gayatri. Persaingan dan kebencian dilakukan secara diam-diam karena mereka segan kepada sang Prabu yang adil dan bijaksana. Pada suatu ketika sang Prabu melakukan pengangkatan Pati Hamangkubumi, yaitu kerajaan Majapahit yang dipilih oleh raja yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak dipengaruhi oleh bujukan Darapetak. Mendengar berita-berita itu, seorang penyelidik langsung pergi menghadap Adipati Ronggolawe yang sedang makan ditemani oleh kedua istrinya. Ronggolawe marah, bukan main ketika mendengar berita tersebut dan langsung melempar nasi yang ada di tangannya ke lantai. Kedua istrinya berusaha menenangkan Adipati Ronggolawe, akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri dan langsung berangkat ke Majapahit bersama pengawal dengan kuda kesayangannya. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki kuda kesayangan Ronggolawe yang beralih congkolang yang memecah kesunyian gedung kedipatin itu, mengiris perasaan kedua orang istri yang mengkhawatirkannya. Ronggolawe langsung menghadap pada raja yang sedang dihadapan oleh para senopati di Punggawa. Ronggolawe tidak lupa mengaturkan sembahnya dan langsung berkata, "Hamba sengaja datang untuk mengingatkan Paduka dari kehilapan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua para penghadap raja menjadi tegang ketika mendengar ucapan Ronggolawe. Raja menjawab dengan suara tenang, "Kakang, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" Ronggolawe menjelaskan bahwa pengangkatan Nambi sebagai pati raja itu tidak tepat dan tidak bijaksana, serta dipengaruhi oleh suara belakang. Tetapi, raja juga menjelaskan bahwa keputusan itu sangat tepat dan merasa tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tetapi, Ronggolawe berusik keras bahwa keputusan raja itu tidak adil dan bijaksana.
Di sisi itu, Ronggolawe yang melihat Patih, Nambi dan istri tercinta Baginda, raja yakni Dara Petak terlihat seperti tegang dan benci kepada Ronggolawe. Ronggolawe tersenyum sinis sambil menunjuk kepada Dara Petak dan Nambi dan berkata, "Apa raja tidak sadar bahwa raja telah dipengaruhi oleh mereka?" Merasa tidak enak oleh Ronggolawe ketika istri tercinta ditunjuk-tunjuk oleh Ronggolawe, raja menyuruh pengguanya mengusir Ronggolawe dari Majapahit. Baginda berkata, "Berani sekali kau menunjuk-nunjuk istriku seperti itu, sekarang kau pergi dari sini." Ronggolawe menjawab sambil memegang dadanya, "Baik Baginda, tapi suatu saat nanti Baginda akan menyesal." Pada saat itu, Ronggolawe pergi dari Majapahit. Beberapa minggu kemudian, Baginda Raja sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Beliau melihat Patih Nambi dengan istri tercintanya sedang berbincang-bincang mencurigakan. Raja mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Ternyata mereka merencanakan ingin membunuh raja dan menguasai kerajaan Majapahit. Raja tidak menyangka bahwa istrinya yang sangat dicintainya itu mengkhianatinya. Raja tidak langsung menindak mereka, melainkan ia berpikir ingin menindaknya di kerajaan nanti. Ketika sesampainya Dara Petak dan Patih Nambi di kerajaan, Baginda Raja berbicara dengan suara lantang, "Terkutuk engkau berdua." Dara Petak langsung sontak pucat dan berkata, "Apa maksudmu Kakang? Kau tega mengkhianati aku. Kau ingin membunuhku. Ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Ronggolawe, kau ini busuk." Tidak mendengar penjelasannya, lagi raja menyuruh pengawal menghukum mati Dara Petak dan Nambi, lalu memanggil kembali Ronggolawe ke kerajaan. Raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada Ronggolawe, dan akhirnya Ronggolawe diangkat menjadi patih di kerajaan Majapahit. Nah, itulah tadi sinopsis dari novel Sejarah Kemelut di Majapahit. Tema yang terdapat di dalam novel ini adalah pemberontakan yang terjadi di Majapahit pasca wafatnya Raden Kartajaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Selanjutnya adalah tokoh. Nah, nama-nama tokoh yang ada di novel Kemelut Majapahit ini ada Raden Wijaya, Ronggolawe, keempat orang putri Kartajaya, Kebo Amran, Dara Petak, Senopati Nambi, dan kedua istri Ronggolawe. Nah, selanjutnya amanat-amanat yang dapat dipetik dari novel Kemelut Majapahit ini. Nah, kesetiaan seorang Ronggolawe yang rela diusir dari kerajaan Majapahit demi membela dan mempertahankan kerajaan Majapahit, serta menyelamatkan Raden Wijaya dari rencana busuk Dara Petak dan Sunapati Nambi untuk menguasai kerajaan Majapahit dan membunuh Raden Wijaya. Jika kita kaitkan dengan keadaan sekarang, kita harus setia kepada negara kita yang sekarang. Artinya, harus setia kepada negara kita, apapun harus kita lakukan walaupun banyak yang tidak suka. Dengan upaya kita dan berbakti kepada negara kita, harus melaksanakan tugas-tugas kita kepada negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.